teman-teman, kembali lagi bersama aku Hari di sini. Jadi hari ini aku mau ngajak kalian ke tempat wisata yang cukup terkenal di Kawasaki, yaitu Taman Daishi. Dan tempatnya itu lumayan jauh sih, sekitar 5 kilo lebih lah gitu. Dan hari ini aku coba untuk jalan kaki karena udah terbiasa juga sih. Jadi gimana perjalanan aku? Ikutin terus yuk. Jadi teman-teman, pada dasarnya di Jepang itu nggak seramai yang kita pikirkan ya. Walaupun sekarang itu hari Minggu, ya suasananya sepi gitu. Dan fakta uniknya di Jepang itu, kalau di daerah kota ya, kayak di daerah Tokyo gitu, daerah Kanto, itu rumahnya rata-rata semua pasti di pinggir jalan. Jadi yang ada di pelosok-pelosok gitu kan, masuk sawah, gang-gang kecil gitu, di daerah kota kayak gini tuh hampir gak ada. Jadi rata-rata rumahnya itu pasti di pinggir jalan. Makanya kalau kita misalnya pesan barang online, itu kurirnya nggak pusing kayak di Indonesia gitu. Kalau di kita kan harus masuk gang-gang kayak gitu kan, di sini enggak teman-teman. Jadi enak. Kok tiba-tiba jadi cerah mendadak gini ya? Nyesel juga sih nggak bawa sepeda sih, beneran deh. Apalagi sekarang tuh emang lagi musim panas ya, lagi musim panas dan ya lumayan terik lah. Mungkin sekarang sekitar 27 derajat sih. Entah kenapa ya, mayoritas di Jepang itu bener-bener ngikutin banget hari libur gitu. Jadi kalau misalnya di Jepang itu tanggal merah atau hari libur hari Minggu deh, itu bener-bener tutup tuh. Kalian bisa lihat sendiri, toko-tokonya banyak yang tutup gitu. Hampir semuanya tutup. Padahal hari Minggu itu kan buat ngejar omset penjualan kan, tapi banyak kan tutup tuh. Jadi ya kalau hari kerja ya benar-benar kerja, kalau libur ya harus libur. Ya udah setengah perjalanan ya. Dan tempat yang tadi aku shoot itu Book Off itu salah satu tempat buat aku sama teman aku untuk belanja. Dan di sana tuh murah-murah banget karena barang yang dijual itu barang-barang bekas gitu, barang-barang cuko. Jadi murah-murah gitu. Selain murah juga lengkap banget. Apalagi Book Off yang di sini di daerah Daishi ini itu cukup besar gitu tempatnya. Jadi kalau misalnya aku mau nyari barang elektronik atau mau nyari alat musik juga kan, baju-baju juga bagus-bagus di situ. Apalagi kan buat kita Kensusei yang emang bukannya nggak bisa beli barang mahal ya, tapi kita kan sebagai Kensusei di sini mencoba untuk hemat gitu. Jadi ya barang cuko adalah salah satu yang dicari oleh Kensusei, termasuk aku sama teman-teman aku yang lain. Dan kalian wajib banget buat ke Book Off yang ada di Daishi ini kalau main ke Kawasaki, karena lengkap banget. Aku jamin deh pasti ada yang kalian cari di sini. Akhirnya kita sampai juga di Taman Daishi. Nampakannya kurang lebih kayak gini. Jadi di sini tuh luas banget ya. Ada beberapa bagian, yaitu ada area sport juga buat olahraga gitu. Misalnya kalian suka main tenis, di sini bisa. Terus ada teman anak-anak juga di sebelah sana. Dan tempat favorit aku itu temple area ya. Jadi ada tempat kayak apa ya, taman tapi konsepnya tuh kayak kuil-kuil gitu. Pokoknya keren banget. Jadi ya, mungkin pertama aku mau ngajak kalian ke sana. Ini bisa dibilang sepi sih. Biasanya ramai sih di sini, banyak yang ngapar juga kan, banyak yang bikin lesehan gitu biasanya, tapi sekarang sepi sih. Jadi ayo kita next ke tempat selanjutnya.
udah sampai juga akhirnya di Daishi Koeng ya. Dan seperti kita lihat tempatnya indah banget kan, cocok banget deh buat kamu yang emang niatnya buat hunting soto gitu. Dan aku juga sering kesini gitu, sekali 3 kalian lah kesini tuh buat nenangin diri gitu, karena di sini tempatnya tenang banget, ada air terjun buatan juga, dan itu benar-benar bikin relax gitu dengan main kesini, percaya deh. Karena udah lumayan kenyang di sini, kita lanjut ke tempat selanjutnya yuk. Aku masih ada satu tempat lagi di dekat Taman Daishi ini, semacam kuil juga, tapi enggak ya, itu lebih kuil beneran ya. Ini konsepnya kayak apa ya? Sang jelasinnya, aku sih lebih sering nyebut taman ini kuil juga gitu. Ada satu tempat lagi yang itu kuil, tempat orang Jepang beribadah juga, dan itu tempatnya keren-keren juga. Jadi ayo kita langsung ke sana yuk. Banyak buat merpati di sini nih. Di Jepang itu banyak banget tempat yang kayak suido gitu, pencuran air gitu, itu bisa diminum ya, jadi jangan khawatir ya. Untuk ke tempat selanjutnya itu nggak terlalu jauh dari taman tuh ya, sebelahan sih sebenarnya sih, sekitar 100 meter lah gitu, dan dia ada di sebelah sini ya. Kalau taman kan tadi sebelah sana di belakang. Ada suara-suara dentum-dentum gendang gitu ya, kayaknya ada festival atau apa gitu. Coba kita cek aja yuk. Yup, kita udah sampai. Ini dia. Yuk kita langsung masuk aja yuk. Dan di sini tuh setiap hari Sabtu Minggu tuh suka ada yang dagang nih guys. Yang bisa kita lihat nih, kiri kanan kita tuh banyak yang dagang gitu. Lumayan rame sih hari ini. Tuh, banyak yang dagang di sini. Di dalam kuil itu biasanya orang Jepang suka doa, dan doanya itu agak unik gitu. Dia kayak nyatuin kedua telapak tangannya sambil bungkuk gitu. Habis itu nggak tahu dia baca apa gitu. Kalau di kita kan ada ruku ya, dia biasanya sih nggak sampai ruku banget sih, kadang-kadang 45 derajat gitu, itu disebutnya ojiki. Wow, tuh nggak tahu lagi ngapain ya, dia kayak ngebakar sesuatu gitu di pondok itu, nggak tahu. Wah, ini luas banget sih beneran. Ya, jadi begitulah penampakan dari kuil yang dekat Taman Daishi ini ya. Tapi sekarang nggak seramai biasanya sih. Ini termasuk agak sepi lah, gitu, walaupun cukup rame sih. Dan ya
beginilah budaya-budaya yang ada di Jepang gitu. Dan di sini tuh biasanya aku sebut sebagai sakusanya Kawasaki lah, karena yang punya kuil segede ini ya cuma di sini doang gitu. Oke, aku mau coba jajan ya. Soalnya tadi sempat lihat kayak piscok gitu, pisang coklat gitu, kayaknya enak sih. Panas-panas kayak gini ya. Entah kenapa gitu. Padahal prediksi hari ini padahal hujan sih tadi pagi sih, cuman entah kenapa gitu sekarang jadi cerah terik kayak gini. Jadi lapar kan. Coba deh, aku pengen beli sesuatu di sini. Dozo. Apa mana itu? Hai. 好きなの選んでください。Mana pakai baju putih lagi. Ini enak banget loh, sumpah. Tapi nggak dingin kayak di Indonesia gitu. Soalnya dia nggak dimasukin freezer nih. Kayak langsung di angin-anginin aja gitu. Tadi piscoknya juga udah habis, jadi kita langsung OTW cari makan aja. Karena haus, jadi aku beli Jiranbaiki juga sekalian deh. Rasanya tuh kayak extra jus dikasih ditambah ke jelly drink. Aneh rasanya. Ketemu kucing nih di jalanan nih. Tapi masalahnya kucing di Jepang itu susah banget buat dipegang. Ternyata jinak juga yang ini. Gila, gede banget. Kawaii. Gembul banget ini sumpah. Bye bye. Jalanannya sepi banget. Tinggal 100 meter lagi nyampe nih. Jadi kita pesan, kita lihat-lihat dulu menunya. Sudah. Gyu kalbidon itu. Kalbidonがお一つ、サイズの方はどうなさいますか？普通。並盛り。はい。牛カルビ丼の並盛りがお一つ。以上で大丈夫ですか？それだけです。はい。 Jadi kita sekarang tinggal nunggu pesanannya lagi. Yosha, udah nyampe nih makanannya. Tinggal makan nih. Itadakimasu. Kalau makanan kalian tuh mau dikit lagi habis, kan susah kalian sempit. Kalian cara makannya kayak gini. Oke, udah kenyang. Sekarang kita waktunya pulang. So ya, segitu aja video dari aku hari ini. Buat kalian yang suka, kalian boleh like, kalian boleh komen, kalian wajib buat subscribe untuk mendukung aku membuat video-video yang lebih berkualitas dan lebih baik lagi ke depannya. So, see you in the next video. Keep in love, I see you.